Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita bahas salah satu karakter yang sangat menarik, yaitu Askeladd yang menjadi antagonis utama di anime atau manga Vinland Saga. Terutama mengenai kisah hidup dan perjalanan Askeladd dalam mencapai tujuan utamanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Lucius Artorius Castus atau yang sering kita kenal sebagai Askeladd adalah salah satu dari siri antagonis yang berhasil mencapai tujuannya. Bahkan hampir semua tujuan Askeladd selama hidupnya bisa dia capai dengan sempurna dengan usaha keras dan kecerdikannya yang luar biasa. Di awal anime tentu banyak dari kita yang langsung membenci karakter yang satu ini karena dia juga yang telah membunuh ayah Thorfinn yaitu Thors. Namun setelah mengetahui masa lalu dan visi misi Askeladd, kita menjadi sangat respect terhadapnya karena ternyata dia adalah karakter yang sangat spesial dan sangat berbeda dengan banyak karakter lainnya di Vinland Saga. Simpelnya sih, di luar wilayah Wales, Askeladd adalah seorang tentara bayaran dan juga perompak yang sangat kejam, tapi di sisi lain dia adalah seorang pahlawan sejati bagi rakyat Wales. Karena memang tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat Wales dan melindunginya dari invasi Denmark ataupun Inggris. Walaupun darah Viking juga mengalir dalam dirinya. Askeladd lahir di wilayah Denmark dari seorang ayah Viking bernama Olaf dan ibu bernama Lydia yang merupakan wanita bangsawan Wales, tapi saat itu Lydia sudah menjadi salah satu budak favoritnya Olaf. Nah, karena Askeladd lahir secara tidak resmi, dia sebenarnya tidak mendapatkan nama dari ayahnya dan nama Askeladd adalah julukan dia yang artinya tertutupi oleh abu. Tapi Lydia memberikannya nama yaitu Lucius Artorius Castus atau nama yang sama dengan leluhur bangsa mereka sendiri. Pada saat Askeladd masih sangat kecil, kesehatan ibunya yaitu Lydia mulai memburuk dan akhirnya dia dibuang oleh Olaf dan terpaksa tinggal di sebuah kandang kuda yang saat itu juga merupakan bengkel kuda. Di situ Askeladd mulai bekerja dengan membantu apapun di tempat itu sambil merawat ibunya yang semakin hari kesehatannya semakin memburuk. Namun dari kecil dia selalu menceritakan tentang leluhurnya yaitu Artorius dan kisahnya juga yang menjadi dasar dari legenda Raja Arthur. Lydia selalu yakin kalau di masa depan nanti akan datang lagi pahlawan hebat seperti itu dan dialah yang akan membebaskan rakyat Wales dari penderitaan. Karena ibunya selalu menceritakan kisah itu, akhirnya Askeladd punya keyakinan seperti ibunya dan bahkan dia berambisi untuk mewujudkannya. Karena ternyata Askeladd dan ibunya memang keturunan terakhir dari Artorius. Walaupun sangat disayangkan Askeladd yang merupakan keturunan terakhir malah punya darah Denmark atau Viking dalam dirinya. Namun faktanya Askeladd sangat membenci orang-orang Denmark dan sangat memihak orang-orang Wales. Jadi intinya walaupun Askeladd punya darah Denmark, tapi tekad dan jiwanya tetap seperti leluhurnya yaitu Artorius. Saat menginjak usia belasan tahun, kesehatan ibunya semakin memburuk dan bahkan dia selalu berhalusinasi tentang sosok Artorius. Sampai akhirnya secara kebetulan ayah Askeladd yaitu Olaf melintas di depannya dan Lydia yang sedang berhalusinasi mengira dia sebagai Artorius. Tentu Olaf yang kejam berniat langsung memenggal Lydia karena menghalangi jalannya. Namun di saat itu juga Askeladd mengambil sebuah pedang dan menyerang Olaf demi bisa melindungi ibunya. Bahkan dia bisa menghalau beberapa serangan Olaf dan melakukan serangan balik, padahal itu pertama kalinya Askeladd menggunakan sebuah pedang. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau darah ayahnya yang merupakan orang paling dia benci juga mengalir dalam dirinya. Tapi di momen itu juga Askeladd sadar jika tidak ada yang mengambil peran Artorius saat itu, maka ibunya tidak akan selamat. Dengan kata lain, sosok pahlawan Artorius bukanlah ditunggu kedatangannya, tapi harus ada orang yang menjadi sosok Artorius itu sendiri, dan saat itu adalah Askeladd sendiri. Dari kejadian itu, Olaf mengakui bakat dan kemampuan Askeladd dan mengangkatnya menjadi anak resmi, bahkan diizinkan untuk tinggal di rumah utama. Lalu di sana dia menjalani latihan dan berkumpul bersama saudara tirinya yang lain demi mendapatkan perhatian dari ayahnya. Tapi semua itu dia lakukan demi bisa mencapai tujuan pertamanya, yaitu membunuh ayahnya sendiri yang sudah memberikan penderitaan pada ibunya. Hanya butuh waktu 2 tahun bagi Askeladd yang saat itu masih sangat muda untuk bisa membunuh ayahnya. Bahkan semua itu dia lakukan dengan sangat rapi karena yang dituduh dalam pembunuhan itu adalah saudara tiri Askeladd dan itu direncanakan dengan sangat baik. Dari situ saja kita bisa melihat betapa cerdiknya Askeladd dan dia tahu betul kalau bangsa Viking cuma orang-orang yang dikuasai oleh ketamakan dan bisa dia manipulasi dengan mudah. Lalu setelah 1 tahun kematian ayahnya, Askeladd pergi ke Wales yang menjadi kampung halaman Lydia. Dan saat itu dia bertemu dengan Jenderal Wales yaitu Gratianus atau orang yang pernah kita lihat di episode 12 animenya guys. Tapi tidak lama setelah Lydia pulang ke Wales, dia akhirnya meninggal untuk selamanya dan dikuburkan di kampung halamannya itu.
Mungkin Askeladd sudah menyadari kalau ibunya tidak akan bisa bertahan lama lagi, makanya sebelum meninggal dia membawa Lydia pulang supaya bisa dikuburkan di kampung halaman yang sangat dia cintai. Kemungkinan tidak lama setelah itu Askeladd menceritakan tujuan utamanya pada Gratianus, dan Gratianus sendiri sama sekali tidak meragukan tekadnya. Makanya di saat Askeladd butuh bantuan, tanpa pikir panjang Gratianus rela membantunya, seperti saat Askeladd bersama Pangeran Canute melintasi wilayah Wales. Lalu tidak lama setelah Lydia meninggal, Askeladd memulai perjalanannya bersama orang-orang Viking lainnya dan bisa berbaur dengan baik dengan mereka tanpa ada yang mengetahui tujuan Askeladd dan hubungan dia dengan Wales. Bahkan Bjorn yang sudah bersama Askeladd sangat lama saja tidak tahu apapun mengenai hal itu, dan sangat sedikit yang dia tahu mengenai sosok Askeladd. Tapi hebatnya Askeladd bisa menjadi pemimpin yang dihormati dan disegani oleh anak buahnya. Karena dia sangat tahu betul bagaimana cara berpikir orang-orang Viking yang sangat barbar. Dia bersama anak buahnya sempat menjadi bajak laut dan melakukan perompakan di sana-sini, terutama di sekitaran wilayah Inggris. Mereka juga menjadi tentara bayaran dan akan melakukan tugas apapun asalkan bayarannya setimpal. Dan singkat cerita, sampailah di mana Askeladd bertemu dengan Loki dan membentuk kesepakatan dengannya, yaitu membunuh Thor atau ayah Thorfinns. Dan itu berhasil Askeladd lakukan walaupun dengan cara yang sangat licik, tapi itulah Askeladd. Sebenarnya selama Thorfinns mengikuti Askeladd demi tujuan balas dendamnya, Thorfinns sama sekali tidak tahu kalau yang merencanakan pembunuhan Thor adalah Loki. Karena selama itu Thorfinn cuma dibutakan oleh kebenciannya pada Askeladd. Setelah hari itu, seperti yang kita lihat di anime, Askeladd bersama anak buahnya dan juga Thorfinn melanjutkan perjalanannya dan melakukan kekejaman di sana-sini. Tentu tujuannya untuk mendapatkan ketenaran sambil melindungi Wales dari invasi Denmark ataupun Inggris. Karena dengan begitu kan nama Askeladd semakin dikenal dan semakin bisa mendekati orang-orang penting di wilayah Denmark. Dan sampai akhirnya dia bertemu dengan Pangeran Canute yang saat itu masih sangat lembut. Dari situlah Askeladd semakin dekat dengan tujuan dan misi yang selama ini dia jalankan. Dan pastinya dia semakin serius melakukannya mengingat umurnya semakin tua dan bisa saja Thorfinn lebih dulu mengambil nyawanya. Waktu itu banyak konflik yang terjadi di wilayah Denmark dan Askeladd sendiri sempat bentrok dengan anak buahnya dan juga dengan Thorkel. Tapi dengan kecerdikannya, Askeladd bisa memanfaatkan semua itu dan akhirnya menjadi pengikut Pangeran Canute bersama dengan Thorkel. Dia juga rela membuang anak buahnya yang memang saat itu sudah berkhianat, walaupun dari awal Askeladd juga sama sekali tidak menyukai mereka semua, malahan sangat membencinya karena mereka semua adalah orang-orang Denmark atau bangsa Viking. Tidak butuh waktu lama bagi Askeladd untuk mengubah Pangeran Canute yang awalnya sangat lembut menjadi punya keberanian dan punya ambisi untuk menjadi raja yang baru atau menggantikan ayahnya, yaitu Raja Sweyn. Tapi memang saat itu Canute sudah menetapkan tujuannya yang mulia dan harus bisa melengsarkan ayahnya walaupun ia tidak lepas dari campur tangan Askeladd. Dan seperti yang kita tahu, Askeladd menyiapkan panggung terbaik untuk Pangeran Canute demi bisa menjadikannya raja yang baru. Askeladd rela mengorbankan nyawanya dan pura-pura menggila lalu membantai Raja Sweyn dan banyak bangsawan lainnya. Tapi dengan semua itu tujuannya selama ini akhirnya tercapai. Karena begitu Canute menjadi Raja Inggris dan juga Denmark, dia membuat perjanjian non-agresi yang melarang Inggris dan juga Denmark melakukan penyerangan pada Wales. Dan tentunya perbudakan yang dilakukan pada rakyat Wales juga tidak dilakukan lagi. Intinya dengan itu Wales akan selalu aman dari invasi Denmark ataupun Inggris dan rakyatnya bisa sejahtera. Dan itulah tujuan utama Askeladd sekaligus hadiah terbaik untuk ibunya, yaitu Lydia. Apalagi setelah beberapa lama kematian Askeladd, kekuasaan Canute semakin luas dan semakin kuat, bahkan dia dikenal sebagai penguasa Laut Utara. Dan tentunya dengan semua pengorbanan yang dilakukan oleh Askeladd, Canute tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Jadi tindakan Askeladd yang mengorbankan nyawanya sendiri itu merupakan pilihan yang terbaik. Walaupun sangat disayangkan untuk Thorfinn, tapi sebenarnya itu juga yang terbaik untuknya, walaupun butuh waktu lama bagi Thorfinn untuk menyadari semua itu. Nah, sekarang kita bahas hubungan Thorfinn dengan Askeladd, guys. Sebenarnya apakah Askeladd cuma memanfaatkan tujuan balas dendam Thorfinn atau malah menjadi peduli padanya? Mungkin bisa dibilang keduanya. Karena walaupun seringkali Askeladd mengatakan tidak peduli dengan nyawa Thorfinn dan cuma memanfaatkannya, tapi di sisi lain dia beberapa kali memberinya nasihat yang baik, dan bahkan di hari kematiannya Askeladd menyuruh Thorfinn untuk melangkah lebih jauh dan menjadi kesatria sejati yang melampaui ayahnya, yaitu Thor. Askeladd juga sempat bertanya apa yang akan kau lakukan setelah kematianku, karena dia paham Thorfinn selama ini dibutakan oleh balas dendam dan tidak memikirkan hal lain untuk nasib dia ke depannya. Bagi Askeladd setelah kematian dirinya, berulah Thorfinn akan menjalani pertarungan yang sebenarnya, bukan malah dibutakan oleh balas dendam dan salah mengartikan arti kesatria sejati. Dan memang faktanya seperti itu, guys.
Justru sebenarnya Skelet memahami prinsip kesatria sejati yang dipegang oleh Thors, dan ternyata Skelet sangat respect terhadapnya. Nanti di season 2-nya barulah kita bisa menyadari kalau ada beberapa hal yang bisa Thorfinn pelajari dari Askeladd. Salah satunya adalah taktik Askeladd yang seringkali memanfaatkan emosi musuhnya untuk membuat musuhnya lebih lemah, atau lebih tepatnya kemampuan manipulatifnya. Karena selama ini Askeladd selalu melakukan itu di setiap duelnya dengan Thorfinn, makanya Thorfinn selalu kalah telak dan terlihat jauh lebih lemah. Padahal sebenarnya Thorfinn sangat kuat dan sangat mungkin untuk memberikan luka fatal pada Askeladd. Cuma di tengah duel, Askeladd selalu sengaja memancing emosi Thorfinn dan menyinggung tentang Thors, dan itu membuat Thorfinn langsung dikuasai oleh kebencian. Hal itulah yang membuat Thorfinn tidak bisa bertarung secara maksimal atau menjadi jauh lebih lemah. Dan itu dibuktikan Thorfinn pada saat dia menghadapi musuh yang sangat kuat, dan dengan taktik itu Thorfinn bisa mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Ya, simpelnya tidak hanya kebencian yang diberikan Askeladd pada Thorfinn, tapi masih ada hal baik yang bisa Thorfinn pelajari. Dan itulah pembahasan mengenai karakter Askeladd dan juga kisah hidupnya. Walaupun dia tokoh antagonis yang pastinya kejam, licik, dan juga manipulatif, tapi Askeladd punya visi dan misi yang sangat luar biasa dan berhasil mencapainya dengan kesabaran dan kecerdikannya. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.